Kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen disusun oleh Dani Sistriani untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Tujuan dan sasaran manajemen. Tujuan dan sasaran manajemen itu ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah mendapatkan hasil yang maksimal dengan upaya yang minimal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi faktor produksi. Ketiga, tercapainya kemakmuran maksimum untuk pengusaha dan karyawan. Yang keempat adalah perbaikan manusia dan keadilan sosial. Ada beberapa tugas dan pekerjaan manajemen, di antara yang pertama adalah planning, organizing, directing atau commanding, kemudian motivating, kelima adalah persiapan, 6 rekrutmen, 7 selection, 8 controlling, dan 9 competition and protection. Planning adalah berbagai batasan. Planning adalah perencanaan, baik itu yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat rumit. Misalnya yang sederhana saja merumuskan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Kemudian organizing adalah 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Ketiga, directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Keempat, motivating adalah pemotivasian atau kegiatan yang merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan. Kelima, persiapan. Ada 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi para tenaga kerja, dan lain sebagainya. Keenam, rekrutmen tenaga kerja adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, ataupun perusahaan. Ketujuh, seleksi tenaga kerja atau selection, suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV milik pelamar. Kemudian dari CV pelamar itu dilakukan penyortiran atau pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja, interview, dan proses seleksi lainnya. Kedelapan, controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. 9. Compensation and protection adalah imbalan atau kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi ataupun perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya adalah keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen, seorang manajer itu harus memiliki beberapa keterampilan. Di antaranya adalah yang pertama adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan konseptual atau conceptual skill adalah keterampilan yang yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi.
Kemudian ada keterampilan manusiawi atau human skill, ada keterampilan administratif atau administrative skill, ada keterampilan teknis ataupun technical skill, dan juga selain itu seorang manajer harus memiliki keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan. Keterampilan konseptual seperti tadi saya sampaikan sedikit bahwasanya kemampuan mental untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Hal ini mencakup keahlian manajer untuk melihat secara holistik antara bagian yang saling bergantung, memperoleh, menganalisa, serta menginterpretasikan seluruh informasi yang diterima dari berbagai macam sumber. Semakin tinggi tingkat manajemen, maka kemampuan konseptual ini semakin sangat dibutuhkan. Keterampilan manusiawi atau human skill. Keterampilan manusiawi adalah kemampuan untuk bekerja dengan anggota, memahaminya dan memotivasi orang lain, baik itu sebagai individu ataupun kelompok. Manajer memerlukan keterampilan manusiawi ini untuk memperoleh kecintaan dan partisipasi dari seluruh organisasi yang ada. Yang ketiga adalah keterampilan administratif atau administrative skill. Keterampilan administratif adalah kemampuan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Kemampuan administratif ini harus dimiliki oleh staf manajer agar mampu mengikuti kebijaksanaan dan prosedur, serta mengelola dengan anggaran yang terbatas. Keterampilan administratif ini adalah perluasan dari keterampilan konseptual, di mana manajer melakukan keputusan melalui penggunaan keterampilan administratifnya. Yang keempat adalah keterampilan teknis atau technical skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan, teknik, prosedur, metode dari suatu bidang tertentu, seperti misalnya produksi, penjualan, akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, selain 4 keterampilan ini, seorang manajer juga harus memiliki ada yang namanya keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Dapat diketahui bahwa setiap menit waktu yang terbuang akan sangat merugikan. Namun demikian, waktu yang mereka miliki tetap merupakan aset berharga. Dengan menyia-nyiakannya berarti membuang-buang uang ataupun mengurangi produktivitas. Selain keterampilan manajemen waktu, manajer juga harus memiliki keterampilan mengambil keputusan atau membuat keputusan. Nah, keterampilan membuat keputusan ini merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas atau top manager. Terdapat 3 langkah dalam pembuatan keputusan, di antara yang pertama adalah seorang manajer harus mendefinisikan masalah. Dicari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Yang ketiga, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah dia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Nah, selain keterampilan tadi yang memang harus dimiliki oleh seorang manajer, maka kita sampai pada pembahasan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan ini diartikan sebagai suatu kewajiban dari organisasi untuk bertindak dengan cara-cara tertentu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan organisasi itu sendiri ataupun kepentingan dari banyak pihak luar. Pandangan terhadap tanggung jawab sosial ini ada 2 pandangan, yaitu yang pertama pandangan klasik. Pandangan klasik beranggapan bahwa tanggung jawab manajemen dalam menjalankan bisnis adalah memaksimalkan laba. Model stakeholder yang sempit ini didukung oleh Milton Friedman, yaitu seorang ahli ekonomi penganut aliran pasar bebas yang mengatakan hanya sedikit mereka yang dapat menggoyahkan hal mendasar dari masyarakat kita yang menganggap bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu tidak lain adalah menghasilkan uang sebanyak mungkin bagi para pemegang saham. Nah, beberapa alasan yang digunakan oleh pandangan ini
untuk menentang tanggung jawab sosial ini adalah perusahaan itu tidak memiliki tanggung jawab sosial karena akan mengurangi laba perusahaan. Tanggung jawab sosial akan mengurangi laba perusahaan, meningkatkan biaya perusahaan, melemahkan tujuan bisnis, dan terlalu banyak pengaruh sosial bagi perusahaan, dan pertanggungjawaban bisnis bagi masyarakat itu akan berkurang. 2. Pandangan sosial ekonomi beranggapan bahwa setiap organisasi harus menaruh perhatian kepada kesejahteraan sosial yang lebih luas dan tidak hanya sekedar laba perusahaan. Model yang berdasarkan pada konsep stakeholder yang lebih luas ini didukung oleh Paul Samuelson, salah seorang ahli ekonomi terkemuka yang lain. Dia mengatakan perusahaan besar dewasa ini bukan hanya sebaiknya terlibat dalam tanggung jawab sosial, namun dia harus mencoba melakukannya secara lebih baik. Beberapa alasan yang digunakan pandangan ini dalam menyetujui tanggung jawab sosial yaitu keuntungan jangka panjang bagi perusahaan, citra perusahaan yang lebih baik bagi masyarakat, bisnis mungkin semakin menghindari peraturan, perusahaan memiliki sumber daya, perusahaan mempunyai kewajiban etis, lingkungan yang lebih baik bagi semua orang dan masyarakat menginginkannya. Nah, untuk melakukan tanggung jawab sosial itu ada beberapa strategi dalam mengelola tanggung jawab sosial. Di antaranya yang pertama adalah strategi reaktif, 2 strategi defensif, yang ketiga adalah strategi akomodatif, yang keempat adalah strategi proaktif. Strategi reaktif adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial ini cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga adalah strategi akomodatif. Nah, beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bukan karena perusahaan ini menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir adalah strategi proaktif. Nah, kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial ini adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra perusahaan terhadap perusahaan akan terbangun. Citra positif terhadap perusahaan ini akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Nah, itu adalah pemaparan tadi tentang kerangka tugas manajemen sampai dengan tanggung jawab sosial. Banyak salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.